码头啊，皮油服呼啦啦的，为民除害每年也在取经西。 Sebelum kalian skip, coba kasih kesempatan dulu buat film ini. Serius, ini salah satu film animasi paling lucu yang pernah gue tonton. Siapa tahu selera humor kita tuh ternyata sama ya. Karena awalnya pas gue liat poster film ini, gue mikir apaan dah ini? Kok gaya animasinya aneh banget? Tapi karena iseng akhirnya gue coba nonton. Dan ternyata sih, gila sih ini. Ini lucu banget sih kalau menurut gue. Beneran di luar ekspektasi gue. Makanya gue pengen nyaranin kalian buat cobain nonton juga. Sayangnya, judul film ini nih kebetulan bentrok sama film aksi yang Nobody itu. Pasti kalian semua tahu ya. Yang sekarang lagi rame-ramenya juga. Apalagi yang Nobody 2. Jadi pas orang nyari Nobody, yang muncul itu malah film Nobody 2. Bukan berarti Nobody 2 jelek ya. Justru karena film ini bagus, jadi film animasi ini jadi agak ketutup. Dan gak banyak orang yang sadar kalau ada film kocak satu ini. Kalau kalian susah nemuinnya, coba cari judulnya pakai The Little Monster of Lang Lang Mountain atau Lang Lang San Xiao Yao Guai. Nah itu dia lah ya. Itu film animasi yang mau gue bahas sekarang. Oh iya, peringatan dulu, video ini full spoiler. Gue bakal ceritain alurnya sedetail dan seasik mungkin. Tapi percaya deh, sedetail apapun gue nyeritainnya, sensasinya tetap gak bakal ngalahin film animasinya. Jadi kalau kalian cuma pengen denger ceritanya doang, lanjut tonton video ini. Tapi kalau kalian pengen ngerasain sendiri kocaknya, mending tonton dulu filmnya baru balik lagi ke sini. Oke, tanpa banyak cincong lagi, let's go. Di awal film, terlihat seorang pria yang sedang memikul barang bawaannya melewati sebuah hutan yang sunyi seorang diri. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul seekor siluman babi bertaring besar yang langsung menghadangnya. Tanpa basa-basi, siluman itu langsung menyerangnya dan merampas barang milik pria tersebut. Bahkan, ia juga memaksa pria itu untuk membayar upeti setiap bulan jika ingin tetap bisa melewati hutan tersebut dengan selamat. Ya intinya si babi ini malak lah intinya. Namun aksi pemalakan itu ternyata tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba datang siluman burung gagak yang langsung menginterogasi si siluman babi. Rupanya wilayah itu berada di bawah kekuasaan mereka. Karena bukan berasal dari daerah tersebut, siluman babi dianggap lancang karena berani merampok atau memalak di wilayah orang lain. Tanpa banyak bicara, siluman burung langsung menghajarnya hingga babak belur. Beruntungnya di saat yang genting muncullah seekor siluman katak. Ternyata siluman babi adalah temannya. Sang katak pun segera menjelaskan kalau sahabatnya itu baru datang ke daerah tersebut untuk mencari pekerjaan. Bahkan dialah yang merekomendasikan pekerjaan di tempat itu. Setelah mengetahui duduk perkaranya, si siluman burung itu akhirnya menghentikan keributan dan memilih pergi begitu saja. Tak lama kemudian, siluman babi dan siluman katak langsung diterima bekerja. Tugas pertama mereka terdengar sederhana, yaitu menggosok sebuah panci raksasa yang nantinya akan digunakan untuk memasak biksu tong. Seorang biksu suci ya, ini mau udah pada tahu lah pasti dari kisahnya si Sun Wukong ya guys ya. Nah, lanjut. Awalnya siluman babi hanya menggosok panci itu menggunakan selembar kain sambil bertanya kepada si katak, sebenarnya siapa biksu tong ini? Siluman katak pun menjelaskan bahwa biksu tong itu adalah seorang biksu yang sedang melakukan perjalanan mengambil kitab suci. Konon siapapun yang memakan dagingnya akan memperoleh keabadian. Mendengar penjelasan itu, mata siluman babi langsung berbinar. Ia pun semakin bersemangat menggocok panci tersebut. Bahkan ia sampai menggunakan bulu-bulu di punggungnya sendiri agar panci itu menjadi benar-benar bersih. Bahkan saat bulu di punggungnya sudah habis, dia pakai bulu yang ada di kepalanya sampai botak. 就得回老家了。哎，别说话，说不定你就进来了。真的？你看我的，平时不就一口锅吗？今天怎么刷4口？不一般，吃了后可以长生不老。长生不老。哎，你这刷了半天怎么没笑呢？ Pekerjaan mereka akhirnya selesai. Saat itulah Raja Siluman Singa datang untuk memeriksa hasil kerja seluruh anak buahnya. Satu persatu panci diperiksa dengan teliti. Sayangnya pas pemeriksaan pertama, siluman yang hasil kerjanya dianggap buruk, tanpa ampun Raja Singa langsung menghukumnya di hadapan semua orang. Sebagai peringatan agar tidak ada yang bekerja asal-asalan. Tak lama kemudian giliran panci milik siluman babi dan siluman katak diperiksa. Lihat hasilnya, Raja Singa sempat terkejut. Panci itu benar-benar mengkilap hingga terlihat seperti cermin. Namun ternyata hasilnya justru kelewatan. Karena digosok terlalu bersih, ukiran kaligrafi kuno yang ada di bagian dalam panci malah ikut hilang. Suasana yang tadinya penuh harapan pun langsung berubah menjadi canggung. Melihat kaligrafi bersejarah di panci benar-benar hilang, Raja Singa langsung naik pitam. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap siluman bebong dan siluman ketek. Mendengar perintah itu, keduanya langsung panik dan berlari sekencang mungkin untuk menyelamatkan diri. Mereka terus dikejar oleh para prajurit hingga akhirnya melompat ke sebuah parit untuk menghilangkan jejak.
Siluman babi membawa temannya menyusuri sebuah lorong sempit yang ternyata mengarah ke sebuah gua yang rupanya gua itu adalah tempat tinggal si siluman bebong ini. Namun suasana di dalam gua justru semakin memanas. Siluman katak yang panik mondar-mandir ke sana kemari membuat siluman babi kesal. Tak lama kemudian keduanya pun saling menyalahkan. Siluman katak pun meluapkan seluruh kekesalannya karena merasa kehilangan pekerjaannya gara-gara ulah temannya itu. Namun bukannya merasa bersalah, siluman babi justru tersenyum dan mengusulkan sebuah ide nekat. Menurutnya, karena mereka sekarang sudah sama-sama jadi buronan, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Daripada terus bersembunyi, lebih baik mereka menculik langsung si biksu Tong ini sendiri ya. Jika berhasil memakan daging biksu suci itu, mereka bisa memperoleh keabadian dan tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Mendengar rencana tersebut, keduanya pun langsung memulai perjalanan untuk mencari keberadaan Biksu Tong. Namun belum lama meninggalkan gua, mereka justru menemukan pemandangan yang membuat siluman babi berhenti melangkah. Di depan mereka terlihat seorang siluman rubah yang sedang ditindas oleh seorang manusia. Lihat kejadian itu, siluman babi langsung naik pitam. Tanpa ragu ia maju, menghampiri dan memarahi orang yang sedang memperlakukan siluman rubah itu dengan kasar. Namun siluman rubah justru buru-buru menghentikannya. Dengan tubuh gemetar karena kelaparan, ia mengaku sebenarnya masuk ke desa untuk mencari sedikit makanan. Sayangnya, sebelum sempat mendapatkan apapun, ia sudah lebih dulu ditangkap oleh manusia tersebut. Mendengar penjelasan itu, siluman babi malah makin kesel ya. Menurutnya, sebagai seorang siluman, rubah tersebut sudah kehilangan harga dirinya karena takut sama manusia. Siluman babi langsung bertanya kepadanya, dari mana asalnya? Siluman rubah menjawab kalau dia berasal dari Gua Tihuan. Mendengar nama itu, siluman babi makin heran. Ia tidak menyangka siluman dari Gua Tihuan bisa dipermalukan oleh manusia seperti ini. Dengan wajah sedih, siluman rubah akhirnya mengungkapkan kebenaran. Raja mereka ternyata sudah meningsoy dan seluruh siluman di Gua Tihuan sudah dibantai habis ya ternyata ya. Hanya dirinya yang berhasil melarikan diri. Siluman bebong pun terkejut dan langsung bertanya, siapa pelakunya? Kata siluman bebong. Siluman rubah hanya menjawab satu nama, yaitu Sun Wukong. Siluman babi dan siluman katak saling berpandangan karena mereka sama sekali belum pernah mendengar nama itu. Siluman rubah pun menjelaskan kalau Sun Wukong adalah murid dari Biksu Tang yang sedang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Selama perjalanan itu, Sun Wukong telah membasmi entah berapa banyak siluman yang menghalangi jalannya. Mendengar penjelasan tersebut, kokoh yang tadi menyiksa si siluman rubah langsung percaya diri ya. Mereka bahkan mengancam akan memukul kentongan agar seluruh warga desa datang membantu. Menurut mereka, jika Sun Wukong mendengar ada siluman di desa, ia pasti akan segera datang. Ancaman itu langsung membuat siluman katak panik. Ia buru-buru meminta maaf dan mencoba menenangkan si kokoh tersebut ya, agar tidak memanggil Sun Wukong. Nah, ini si babi tiba-tiba bergaya nih. Tapi ternyata 蛤蟆，你的尊严呐！妖怪能乖乖的跟着唐僧去取经吗？那他们为什么那么想成佛呢？成了，跑起来，往下跑起来！ ya ujung-ujungnya berdua. Ya begitulah ya. Setelah keadaan sedikit mereda, siluman babi penasaran mengapa Biksu Tang dan murid-muridnya rela menempuh perjalanan sejauh itu hanya demi mengambil kitab suci. Siluman rubah menjelaskan bahwa siapapun yang berhasil menyelesaikan perjalanan tersebut akan menjadi Buddha. Dengan status itu, semua orang akan menghormati mereka, bahkan memperoleh kehidupan yang jauh lebih mulia. Siluman babi pun terkejut mengetahui bahwa Sun Wukong sendiri sebenarnya juga seorang siluman. Begitu pula si Cupakai yang merupakan siluman babi. Bahkan kuda yang mereka tunggangi juga merupakan siluman yang berubah wujud. Hal itu membuat siluman bebong semakin bingung. Jika mereka juga siluman, mengapa mereka begitu ingin menjadi Buddha? Siluman rubah menjawab bahwa setelah menjadi Buddha, semua orang akan memandang mereka dengan hormat. Kehidupan mereka pun akan berubah selamanya. Ucapan itu membuat siluman bebong mulai tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak lama kemudian, kokoh tadi langsung mengusir mereka ya dari desa sambil mengancam ya, kalau berani berkeliaran di sini akan disikat pokoknya. Siluman bebong selama ini hanya berpikir memakan daging Biksu Tong agar bisa hidup abadi. Padahal jika bisa mengikuti perjalanan Biksu Tong hingga berhasil memperoleh kitab suci, bukankah mereka juga berkesempatan menjadi Buddha? Mendengar penjelasan tentang menjadi Buddha, siluman babi langsung mendapat ide yang menurutnya sangat cerdas. Namun siluman katak justru menganggapnya sudah kehilangan akal. Katak yang sejak tadi menahan emosi akhirnya meluapkan semua kekesalannya. Ia menyalahkan siluman babi karena hidupnya kini berantakan akibat ulahnya. Ia kehilangan pekerjaan, tidak bisa kembali ke kelompoknya, bahkan kesempatan bertemu kakak seperguruannya pun sudah lenyap. Kesal bukan main, siluman katak mulai menyindir sahabatnya. Kalau memang pintar, kenapa tidak sekalian ikut Biksu Tang mengambil kitab suci? Atau sekalian saja berubah menjadi raja siluman? Atau sekalian saja berubah menjadi raja siluman?
Namun tanpa diduga, ucapan itu justru membuat siluman bebong semakin bersemangat. Ia merasa itu ide yang sangat berlilian. Siluman bebong lalu menjelaskan rencananya. Menurutnya mereka tidak perlu benar-benar bergabung dengan rombongan Biksu Tong. Mereka cukup menyamar menjadi rombongan itu. Ia akan menyamar menjadi rombongan Biksu Tong. Sementara mereka tinggal mencari 2 orang lagi untuk melengkapi kelompok tersebut. Setelah itu mereka hanya perlu berangkat lebih dulu menuju barat. Jika berhasil sampai sebelum rombongan Biksu Tong yang asli, mereka bisa memperoleh kitab suci dan menjadi Buddha dan hidup abadi. Siluman katak hanya bisa menatapnya dengan wajah tidak percaya. Menurutnya rencana itu benar-benar gila. Ia bahkan lebih memilih menyerahkan diri kepada Raja Singa meskipun harus menerima hukuman metong daripada mengikuti rencana nekat tersebut. Siluman katak pun berniat pergi, namun baru beberapa langkah berjalan, ia tiba-tiba berhenti. Ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Kalaupun mereka benar-benar menjalankan rencana itu, bagaimana jika Biksu Tang dan para muridnya berhasil menyusul? Siluman bebong pun langsung tersenyum. Ia mengingat perkataan warga desa sebelumnya. Saat ini Biksu Tang masih menjadi tamu kehormatan dan akan tinggal di sana kurang lebih selama 10 hari lagi. Artinya mereka memiliki waktu untuk mengumpulkan anggota dan berangkat lebih dulu. Mendengar penjelasan itu, siluman katak akhirnya luluh. Dengan berat hati ia memutuskan mempercayai siluman bebong untuk terakhir kalinya. Setelah mencapai kesepakatan, mereka mulai mencari informasi tentang penampilan Biksu Tang agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Mereka mendatangi seorang pelukis dan mulai menceritakan dan menjelaskan ciri-ciri rombongan Biksu Tang. Sayangnya informasi mereka memiliki sangat sedikit detail ya. Mereka hanya tahu Biksu Tang adalah seorang biksu, Sun Wukong adalah seekor monyet, Chupachi merupakan siluman babi, sedangkan murid yang satu lagi bahkan tidak mereka ketahui sama sekali. Karena kekurangan informasi, mereka akhirnya meminta sang pelukis menggambar berdasarkan imajinasinya saja. Hasil gambar pertama pun selesai. Namun begitu melihatnya, siluman babi langsung merasa ada yang aneh. Menurutnya gambar itu sama sekali tidak memiliki aura seorang penziarah yang sedang mengambil kitab suci. Padahal ini gambar Biksu Tangnya benar-benar realistis ya guys ya. Lanjut, siluman babi sendiri juga tidak bisa menjelaskannya. Mereka akhirnya meminta pelukis tersebut menggambar ulang berkali-kali, mulai dari memperbesar kepala Biksu Tang, membuat bentuk wajah, hingga berbagai revisi aneh lainnya. Pelukis itu pun mulai kehilangan kesabaran karena permintaan mereka yang tidak ada habisnya. Setelah berkali-kali diperbaiki, akhirnya terciptalah sebuah gambar yang dianggap paling mendekati. Nah, begitulah gambarnya. Siluman babi dan siluman katak pun merasa puas. Berbekal gambar tersebut, mereka mulai berkeliling mencari anggota yang cocok untuk dijadikan Sun Wukong dan murid-murid lainnya. Namun 3 hari berlalu tanpa hasil sedikit pun. Bukan hanya gagal menemukan sosok yang mirip Sun Wukong, mereka bahkan tidak pernah melihat seekor monyet pun di seluruh gunung Langlang. Sementara itu, waktu terus berjalan. Biksu Tang tinggal memiliki 7 hari lagi sebelum melanjutkan perjalanannya menuju barat. Saat mereka kecapean mencari seekor monyet, mereka akhirnya mengeluh di depan sebuah altar, dan si katak dengan lancang langsung memakan buah yang ada di depan altar tersebut, sehingga dewa yang di altar itu langsung mengamuk. Kemudian babi dan katak pun langsung bersujud dan memohon ampun. Tapi si bebong melihat ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba ada ekor yang melambai-lambai di belakang altar tersebut. Nah, ternyata ada siluman musang yang menyamar menjadi dewa ya. Si bebong langsung menarik siluman yang berpura-pura menjadi dewa itu. Nah, melihat sosok siluman ini seperti mirip di dalam lukisannya, akhirnya mereka berusaha merekrutnya. Tapi sebelum rekrutnya, dia bertanya, mana yang lebih hebat, dewa atau menjadi Buddha? Nah, si bebong langsung menjelaskan tanpa ragu bahwa menjadi Buddha jauh lebih mulia. Menjadi dewa hanya dihormati di satu tempat, sedangkan menjadi Buddha memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi, bahkan bisa hidup abadi. Mendengar jawaban itu, siluman musang akhirnya mengikuti mereka. Dan saat hendak pergi, siluman musang tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mengatakan bahwa sebenarnya di Gunung Langlang masih ada seekor monyet. Namun monyet itu sangat pemalu hingga hampir tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Konon 10 tahun lalu seluruh keluarganya dibantai oleh siluman dari Gunung Dawang. Sejak saat itu ia hidup sendirian, selalu bersembunyi dari siapapun. Mendengar kabar itu, siluman bebong dan siluman ketek langsung meminta siluman musang mengantarkan mereka ke tempat tinggal si monyet. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah gua yang tersembunyi. Siluman itu mulai memanggil sang monyet agar keluar. Awalnya tidak dijawab ya. Namun setelah mereka teriak-teriak dan tidak dijawab, siluman katak pun akhirnya beristirahat. Dia kecapean dan makan buah pir. Namun tiba-tiba ada tetesan air dari atas atap dan ternyata siluman monyetnya itu ada di atapnya. Setelah itu mereka membujuk siluman monyet tersebut. Siluman babi segera memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Ia mengajak monyet itu bergabung dalam perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci. Menurutnya jika berhasil mereka bisa menjadi Buddha dan memperoleh kehidupan abadi. Siluman babi juga membujuk agar berani melihat dunia luar karena selama ini ia hanya bersembunyi seorang diri. Awalnya sang monyet mulai tertarik, namun semuanya berubah
ketika ia mengetahui bahwa siluman babi pernah berasal dari Gunung Dawang. Mendengar itu, monyet langsung ketakutan. Baginya Gunung Dawang adalah tempat yang telah membunuh seluruh keluarganya. Siluman babi buru-buru menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi bagian dari Gunung Dawang dan tidak berniat menyakitinya. Ia terus berusaha menerangkan si monyet satu ini sambil meyakinkan bahwa ikut bersama mereka adalah kesempatan terbaik untuk memulai hidup yang baru. Siluman bebong bahkan penuh percaya diri mengatakan bahwa ia memiliki jurus rahasia yang mampu melipat gandakan kekuatan mereka hingga ratusan kali lipat. Menurutnya, sekalipun siluman dari Gua Dawang berhasil mengejar mereka, ia tetap sanggup melindungi semua orang. Setelah terus dibujuk, sang monyet akhirnya bersedia ikut bergabung. Kini rombongan mereka akhirnya menjadi komplit ya. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan sebelum rombongan biksu Tang berangkat lebih dulu. Sepanjang perjalanan, siluman katak terus mengeluh. Siluman musang yang memerankan jadi si Wucing ini nggak pernah berhenti ngomong ya. Namun siluman babi sama sekali tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian dari kejauhan mereka melihat sebuah desa. Perut mereka sudah mulai keroncongan. Siluman babi pun mengusulkan agar mereka masuk ke desa itu untuk mencari atau bahkan merampas makanan. Karena sudah tidak bisa lagi mencuri makanan, siluman katak mengusulkan agar mereka merampok sebuah desa yang terlihat di depan. Namun siluman babi langsung menolak. Menurutnya sekarang mereka bukan lagi siluman, melainkan calon penjara yang sedang menuju barat mengambil kitab suci. Mereka tidak boleh lagi merampas makanan. Sebagai gantinya, siluman babi mengajak mereka meminta sebuah sedekah, seperti yang biasa dilakukan para biksu. Ia pun menunjuk si katak sebagai biksu Tang dan mengingatkan yang lain agar tidak banyak bicara supaya penyamaran mereka tidak terbongkar. Dengan penuh percaya diri mereka memasuki desa. Saat pertama kali memperkenalkan diri, mereka langsung diteriaki siluman dan dikejar-kejar warga. Nah, karena mereka mikir wajahnya yang menyeramkan, mereka akhirnya menutupi wajahnya. Nah, kemudian percobaan kedua, mereka mencoba meminta lagi ya, tapi dengan muka yang tertutup. Nah, saat mereka mencoba meminta, mereka malah diteriaki sebagai perampok dan membuat warga satu desa langsung mengejarnya. Setelah capek habis dikejar satu desa, mereka akhirnya ngos-ngosan dan berada di pinggir sungai. Kemudian siluman katak yang menjadi biksu Tang melihat ada melihat ada seorang anak kecil dan meminta sedekah kepadanya. Siluman bebong yang melihat anak kecil itu sedang makan paha ayam langsung menelan ludah dan dengan sopan meminta sedikit makanan. Anak itu kemudian bertanya siapa sebenarnya mereka. Siluman katak menjawab bahwa mereka adalah rombongan biksu Tang yang datang dari dinasti Tang dan sedang menuju barat untuk mengambil kitab suci. Awalnya terlihat anak itu percaya dengan ucapan siluman katak. Namun ternyata anak kecil itu justru tertawa. Menurutnya mereka sama sekali nggak mirip dengan rombongan biksu Tang yang sering diceritakan pendongeng di kota. Anak itu bahkan mulai merosting dan menyebutkan ciri-ciri dari setiap anggota rombongan. Su Wukong seharusnya membawa tongkat emas. Su Pakai harusnya membawa garku besar. Sedangkan Shao Wuqing membawa sekop sekaligus memikul barang bawaan. Siluman yang banyak bacot ini akhirnya mendengar penjelasan itu dan akhirnya sadar kalau dirinya berperan sebagai Shao Wuqing. Shao Wuqing dikenal sebagai sosok pendiam dan hanya memiliki dua kalimat terkenal. Kalimat pertama, kakak pertama, guru diculik siluman. Sedangkan kalimat kedua, kakak pertama, guru dan kakak kedua diculik siluman. Mendengar itu, siluman yang banyak bacot ini langsung putus asa. Ia merasa peran Shao Wuqing sangat menyedihkan karena hampir tidak pernah berbicara. Siluman itu pun meminta makanan dari si anak kecil ini. Namun, saat hampir dikasih paha ayam, anak kecil ini mengingatkan bahwa bahwa seorang biksu tidak boleh memakan daging. Hal itu membuat mereka semakin putus asa. Malam harinya, siluman yang banyak bacot ini mulai meragukan seluruh rencana tersebut. Menurutnya penyamaran mereka bahkan tidak bisa mengelabui seorang anak kecil. Tapi siluman babi tiba-tiba bersikeras dan mengatakan bahwa mereka hanya kurang latihan. Dan mendadak ia menjadi sangat bersemangat dan melatih siluman musang yang banyak bacot ini untuk tidak banyak berbicara, dan jika mau bicara banyak dia harus mengasah. Kemudian untuk siluman kera, dia diajari untuk berani mengucapkan namanya Sun Wukong. Tapi si monyet satu ini emang monyet bener-bener. Dia cuma bilang aku Sun Wukong aja susahnya minta ampun. Sementara itu siluman babi pun menyuruh katak untuk memperbaiki topengnya. 大师兄不见，你为什么老想跑呢？你没有什么是表现差的，自信。我是大圣。 Kemudian keesokan harinya, siluman katak pun kembali. Ia mendapatkan janggut palsu, sekop, dan berbagai perlengkapan lain agar terlihat lebih meyakinkan. 前边拿的，担起来。 Setelah berlatih cukup lama, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah kuil kecil. Di sana tinggal seorang biksu tua yang langsung menyebut mereka dengan penuh hormat karena mengira mereka benar-benar rombongan biksu Tang. Dia udah terlalu tua sampai matanya rabun ya. Keempatnya pun dipersilakan masuk dan dijamu dengan makanan hangat. Biksu tua itu menceritakan bahwa selama bertahun-tahun ia menjaga kuil itu seorang diri karena murid-muridnya telah pergi
akibat peperangan dan kekacauan yang melanda negeri. Saat mengetahui mereka sedang menuju barat untuk mengambil kitab suci, biksu tua itu sangat terharu. Ia bahkan memberikan jubah biksu miliknya kepada siluman katak yang menyamar sebagai biksu Tang. Menurutnya, usia dirinya sudah tua dan jubah itu akan jauh lebih bermanfaat jika dikenakan oleh seorang peziarah yang benar-benar sedang menjalankan perjalanan suci. Mereka pun mulai berpamitan dan kembali melanjutkan perjalanan. Siluman babi merasa sangat bangga. Untuk pertama kalinya ada orang yang benar-benar percaya bahwa mereka adalah rombongan biksu Tang. Di saat siluman babi sedang istirahat, tiba-tiba siluman musang dan siluman monyet ini datang membangunkannya. Dan ternyata siluman kodoknya ini lagi diculik. Nah, ternyata si siluman kodok ini diculik oleh si siluman anjing. Meskipun si siluman kodok ini sudah berteriak-teriak menjerit-jerit bahwa dia bukanlah biksu Tang, siluman anjing tetap tidak percaya. Bahkan saking frustasinya siluman kodok takut dimasak hidup-hidup, dia menyuruh mereka membuka seluruh busananya untuk melihat bahwa tubuhnya itu penuh dengan bentol-bentol seperti kodok. Sampai akhirnya kedua siluman anjing bersaudara ini menyetujui dan membuka si busananya siluman kodok. Tapi setelah dilihat, si kakak pertama dari siluman anjing ini berkata bahwa itu adalah trik dari si Sun Wukong, karena katanya banyak yang gagal memakan biksu Tong karena kekuatan dari si Sun Wukong yang dapat merubah si biksu Tong. Dan mereka suruh cepat-cepat merebusnya karena takut si muridnya akan segera datang, karena seluruh siluman yang berusaha menculik biksu Tong selalu habis tidak bersisa karena terlalu lama memasak si biksu Tong. Setelah itu, di luar dari markas siluman anjing, siluman babi, siluman musang, dan si monyet sudah berusaha untuk menyelamatkan siluman kodok. Siluman musang yang memberikan pendapat malah diomelin sama siluman babi dan disuruh buat mengasah lagi. Jadi dia kalau ngomong pasti disuruh ngasah dah pokoknya. Pokoknya dia nggak boleh ngomong apa-apa. Nah, terus antara si monyet dan si babi untuk menyebutkan namanya bahwa dia adalah Sun Wukong. Dan hokinya tiba-tiba ada anak buahnya si siluman anjing. Anak buahnya ini nguping dan mendengar bahwa Sun Wukong sudah berada di depan. Begitu dia mendengar itu, dia langsung melaporkan kepada si kakak pertama. Kakak pertama langsung berteriak ketakutan dan memerintahkan adik kedua untuk menghadapi mereka. Tapi ternyata menghadapi yang dimaksud adalah 这是我们本地的礼仪，我大哥在里面正在恭迎客，于心不忍，于是先给他热。徒儿们， mereka malah disambut ya karena takut banget setelah mati nih. Sampai akhirnya si siluman kodok bahkan dimandiin, dibersihin, disikat punggungnya, bahkan dikasih baju sama si siluman anjing ini. Dan pakaian ini mirip banget sama Sun Wukong ya, dari mulai celananya sampai pada topinya yang kayak ada jumbai-jumbainya gitu. Akhirnya semua itu dikasih ke mereka dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Bahkan mereka semakin pede buat jadi rombongan biksu Tang. 你记住啥？你看都是图图鬼。抬头，把棒子。 Setelah perjalanan begitu jauh, mereka pun sampai di sebuah desa ya. Kali ini seluruh warga justru merasa ada yang aneh dengan penampilan mereka. Dan saat kepala desa datang, ia memanggil pendongeng desa. Tapi saat ditanya, beruntung banget ini mereka. Sebelum penyamaran mereka hampir terbongkar, ternyata pendongeng desa pun juga belum pernah bertemu dengan sosok aslinya ya. Jadi dia percaya-percaya aja sama kelompok siluman ini. Kemudian, kepala desa pun langsung meminta bantuan kepada mereka. Ia menjelaskan bahwa desa mereka selama ini terus diteror oleh siluman tikus yang mencuri makanan dan harta milik warga. Siluman babi pun langsung menerima permintaan tersebut tanpa ragu. Menurutnya mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Siluman katak sempat khawatir karena mereka belum tentu mampu mengalahkan siluman tikus tersebut. Namun siluman babi dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka tidak perlu bertarung. Cukup menyebut nama Sun Wukong, pasti siluman itu akan ketakutan. Mereka pun berjalan memasuki sarang siluman tikus. Namun begitu bertemu, siluman tikus justru tersenyum sinis. Ia sama sekali tidak terlihat takut dan malah memandang mereka sebagai sekumpulan siluman kecil yang tidak berarti. Menurutnya mereka hanyalah siluman-siluman kecil yang tidak pantas ditakuti. Siluman babi mencoba mengertaknya dengan menyuruh monyet tersebut memperkenalkan diri sebagai Sun Wukong. Dengan terbata-bata, monyet itu akhirnya berkata bahwa dirinya adalah sang raja kara. Namun siluman tikus sama sekali tidak mengenal nama itu.
Melihat gertakan mereka gagal total, siluman yang memerankan Wuching langsung mengeluh karena sejak awal ia sudah yakin rencana ini tidak akan berhasil. Siluman tikus pun mulai menyerang. Mereka pun akhirnya terus dipukul mundur oleh siluman tikus hingga kewalahan. Siluman katak pun kemudian mengingatkan siluman babi tentang jurus rahasia yang katanya mampu melipat gandakan kekuatan. Awalnya siluman babi masih ragu karena jurus itu hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Kemudian si babi pun maju dan menghajar siluman tikus, meskipun bukan dia yang dihajar ya. Karena mendadak siluman monyet ini langsung berani dan menghantam siluman tikus. Tapi menghantamnya begini. Singkat cerita, siluman tikus berhasil dikalahkan. Seluruh warga desa bersorak gembira. Mereka menganggap rombongan itu benar-benar pahlawan. Sebagai tanda terima kasih, warga memberikan berbagai macam bekal, mulai dari semangka, roti, hingga alas sepatu buatan tangan. Mereka bahkan memakaikan pita penghargaan kepada keempatnya. Siluman babi awalnya merasa sungkan, tetapi karena warga terus memaksa, mereka akhirnya membawa semua hadiah tersebut. Sebelum berpisah, kepala desa kembali meminta bantuan. Ia bercerita bahwa di desa lain, sekitar 200 li di depan, banyak anak kecil yang diculik siluman. Siluman babi langsung berjanji akan menyelamatkan mereka jika kebetulan melewati desa itu. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, siluman katak mengusulkan agar mereka mampir ke rumahnya si siluman babi karena sudah 3 tahun ia tidak pernah pulang. Siluman babi menyetujui usulan itu. Lagi pula mereka juga bisa menitipkan sebagian bekal kepada keluarga babi agar perjalanan menjadi lebih ringan. Sesampainya di rumah, ibu siluman babi langsung menyambut putranya dengan penuh haru. Ia sama sekali tidak menyangka anaknya akhirnya pulang setelah bertahun-tahun menghilang. Siluman babi kemudian memperkenalkan 3 temannya kepada sang ibu. Dengan bangga ia menceritakan bahwa sekarang mereka sedang melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Sang ibu awalnya sulit mempercayainya, namun setelah melihat semua bekal yang mereka bawa, ia mulai yakin bahwa putranya memang telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Tak lama kemudian, siluman babi pun menjenguk ayahnya. Ternyata ayahnya sudah tidak bisa berjalan karena dia gagal dalam melakukan jurus rahasianya. Ia mengaku dulu pernah mencoba mempelajari jurus rahasia yang diwariskan kepada sang anak, tetapi gagal menguasainya hingga akhirnya tubuhnya menjadi seperti sekarang. Karena itu ia berharap siluman babi bisa menyempurnakan jurus tersebut dan mewujudkan impian yang dulu tidak sempat ia capai. Siluman babi pun berjanji akan berhasil memperoleh kitab suci dan suatu hari nanti membawa kedua orang tuanya hidup lebih baik. 什么程度了？哦，还差得也就修炼成功了。可是的慌。爸爸，你说吃饭多喝水，放心吧，重着担子全着他挑，话又不。 Kemudian mereka pun mengobrol ya, dan siluman yang memerankan Wuching memberikan minuman kepada si ayah babi ini, dan ayah babi ini membisikkan sesuatu bahwa ia akan memberitahu jurus rahasianya. Singkat cerita, besoknya sebelum berangkat, sang ibu babi kembali membekali mereka dengan makanan kering dan terus mengingatkan agar menjaga kesehatan selama perjalanan. 还用你说？ Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Lama kemudian mereka melihat sebuah kuil megah bertuliskan Kuil Deyin. Di dalam kuil mereka disambut dengan sangat ramah oleh para dewa dan Buddha. Tapi karena siluman ini nggak tahu kalau sosok di depannya itu adalah Buddha, mereka malah keluar lagi. Dan kemudian setelah berdiskusi mereka langsung masuk kembali ya, dan langsung memberikan penghormatan kepada Buddha. Siluman katak pun kemudian meminta agar kitab suci segera diserahkan karena mereka ingin segera kembali ke Chang'an. Namun Buddha ini tidak langsung memberikan kitab tersebut dengan berbagai alasan. Ia bahkan meminta siluman katak untuk menyebutkan nama kitab sucinya. Karena panik, siluman katak pun langsung asal-asalan menyebut nama kitab, dan anehnya malah benar ya guys. Dan kemudian Buddha ini juga minta lagi ya untuk si siluman katak ini membacakan kitab suci dari negeri Tang. Kemudian siluman katak memejamkan mata dan mulai melafalkan doa yang sama sekali tidak masuk akal. Gak tahu sih ini doa beneran apa bukan ya. Cuma untungnya nih si babi berinisiatif untuk mendramatisir doa dari si siluman katak. 来解释一下，这是我师傅自创的念经方法，采私语，时而正读，时而倒背，心。唐僧诵经高音清。 Anehnya, lebih anehnya lagi si Buddha ini malah justru memuji bacaannya habis-habisan, seolah itu adalah ajaran yang sangat mendalam.
Kemudian Buddha meminta keempatnya untuk beristirahat terlebih dahulu setelah perjalanan panjang mereka. Namun sang katak menolak karena ingin segera mendapatkan kitab suci agar bisa secepatnya menjadi Buddha dan memperoleh hidup abadi. Kemudian mereka dipersilakan menikmati jamuan makanan yang telah disediakan. Siluman musang mulai curiga karena para biksu kok disuruh minum alkohol. Kecurigaannya pun terbukti. Ternyata mereka semua ini adalah siluman yang menyamar sebagai Buddha dan dewa-dewa palsu. Dan anehnya si iblis ini malah melepaskan mereka ya, meskipun mereka ini adalah palsu dan gak dihabisin sama mereka. Keempatnya yaitu katak, monyet, babi, dan si musang dilempar keluar dari istana sang iblis. Mereka pun akhirnya pergi dan kemudian tiba di sebuah desa yang sedang dilanda musibah. Nah, warga desa ini memohon dan meminta untuk si rombongan palsu ini membantu mereka ya untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Nah, karena si babi ini mengiyakan, akhirnya warga desa semua pede dan mengeluarkan anak-anak mereka yang sedang disembunyikan karena takut diculik sama si siluman-siluman ini. Dan ternyata siluman dimasukkan dari yang di Bukit Leyin, mereka langsung terdiam cengok ya gitu. Dan belum dapat berbuat apa-apa, siluman dari kuil Leyin pun datang dan menculik seluruh anak-anak yang sudah tidak bersembunyi. Bahkan siluman macan ini berpura-pura seakan-akan si siluman babi dan rombongannya adalah anak buah mereka yang menyamar menjadi rombongan biksu Tang. Tapi untungnya mereka masih berusaha melawan ya dari rombongan biksu Tang ini. Mereka masih punya hati nurani ternyata. Si monyet yang coba melawan pun dihajar. Tapi ternyata siluman monyet, siluman musang yang berusaha melawan habis disikat sama siluman macan. Bahkan si babi pun juga ya hampir dihabisi oleh si siluman macan. Untungnya si siluman kodok memohon ampun agar si babi tidak disakiti. Kemudian siluman macan pun mempermalukan mereka ya di depan para warga. Dan para warga pun akhirnya sadar kalau mereka semua hanyalah penipu dan langsung menyikat mereka. Tapi keempat siluman itu dibawa menuju ke kuil Leyin. Siluman macan menjelaskan bahwa raja mereka itu sangat menyukai keempat siluman ini karena mereka dapat menyamar menjadi rombongan biksu Tang dengan sangat baik. Jadi mereka disuruh pura-pura menyamar menjadi keempat dewa yang akan menipu para rombongan Sun Wukong yang asli nantinya. Di sini si kodok mulai ragu dan mengatakan bahwa ini juga lebih baik lah daripada mereka jadi kayak sekarang. Tapi ternyata siluman monyet yang pengecut ini malah lebih berani ya. Dia menolak dengan sangat tegas. Dan kemudian siluman macan pun pergi. Berpindah kita ke lokasi siluman anjing lagi. Nah di sini ternyata hoki banget ya mereka. Tiba-tiba Sun Wukong beneran datang ke tempat mereka. Tapi karena mereka udah pernah ketemu rombongannya palsu, siluman anjing ini malah berpikir yang ini adalah palsu. Jadi dia pede banget mau dihajar sama si siluman anjing ini. Nah si kakak pertama ini langsung menghajar Sun Wukong dan yang lain. Sedangkan untuk si adik kedua yang sedang pergi, dia tidak menyadari bahwa rombongan Sun Wukong ini udah datang. Sehingga saat dia datang dan melihat kakak pertamanya, ternyata kakak pertamanya sudah disikat habis oleh Sun Wukong. Dia pun lari pergi dan setelah keadaan sudah kembali aman, dia datang dan menguburkan si kakak pertamanya. Dan dia karena mikirnya ini rombongan palsu, dia pergi mencari rombongan biksu Tang yang palsu karena dia pikir itu yang asli. Jadi rada blunder banget ya. Maka dia berjanji ke kakak pertamanya bahwa dia akan membalaskan dendamnya. Dia pergi sampai ke sebuah desa dan akhirnya sampai menemukan si siluman babi dan rombongannya. Tidak lama kemudian datanglah siluman anjing ya. Nah siluman anjing ini kan berharap banget lah pokoknya sama si rombongan palsu ini bahwa mereka akan membantu membalaskan dendamnya si siluman anjing ini pada rombongan biksu Tang yang asli. Nah si babi yang mendengar ini pun ngamuk ya sampai nyuruh dia buka matanya lebar-lebar dan lihat semuanya ini bahwa inilah yang palsu sebenarnya. Nah siluman anjing ini malah hopeless mendengar kebenaran yang terjadi. Nah di tengah perdebatan mereka, Raja Siluman pun datang dan memberitahu mereka bahwa mereka harus menjadi 4 dewa penjaga dan berpura-pura menjadi 4 dewa penjaga. Si siluman babi yang udah hopeless banget ini akhirnya setuju, dan siluman kodok, siluman musang pun yang mulai terbawa suasana pun akhirnya setuju. Mereka pun berubah menyerupai 4 sosok dewa penjaga. Tapi sayangnya si siluman monyet ini malah, padahal dia yang paling pengecut, paling penakut, tapi malah dia yang nggak mau ya. Dia malah sekarang dengan pedenya ngomong bahwa dia adalah Sun Wukong. Gila ini. Hingga akhirnya dia mau dieksekusi oleh si raja siluman ini. Melihat hal itu, bahkan siluman musang ini hatinya juga tergerak ya. Dia malah akhirnya memilih untuk pergi dan tidak mau menyamar menjadi dewa penjaga.
你们说的是取经可以？谁厉害就站谁那边准没错。哎呀，死金刚！等等，别犹豫了， Kemudian masing-masing pergi melakukan kegiatannya masing-masing. Seperti siluman babi yang sekarang sedang membakar semua barang-barang bekas penyamaran mereka, dan juga siluman kodok yang siap untuk menjadi dewa penjaga, sedangkan si musang yang pergi jauh meninggalkan mereka. Tapi melihat bahwa si siluman monyet ini masih berusaha dan tidak menyerah. Hingga akhirnya siluman monyet ini hampir dieksekusi. Ditolong oleh si siluman anjing, dan mendadak juga datang si siluman babi yang membantu mereka. Siluman babi yang kesusahan melawan penjaga yang sangat besar ini kemudian ditolong oleh siluman musang, yang mereka bertiga akhirnya berkumpul ya karena berhasil menyelamatkan siluman monyet. Dan mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan anak-anak. Nah, siluman monyet ini padahal sangat pengecut, sekarang malah jadi pede banget dan berani untuk menyelamatkan para anak-anak. Kemudian mereka pun menyamar menjadi si raja siluman dan berusaha menyelamatkan anak-anak yang diculik ya guys. 是童男童女了，怎么办？看不清。你这那我为什么在最？大王，快走！我正在训练他们，保证明天没问题。 Bahkan saat hampir ketahuan oleh siluman macan, untungnya siluman kodok ini akhirnya sadar ya dan membantu para teman-temannya ini hingga berhasil mengibuli si siluman macan ini. 大王，怎么办？不要老跟着大王。 Hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan anak-anak. Tapi ternyata si raja siluman ini diberitahu oleh anak buahnya, sehingga ia pun mengamuk, dan saat menghampiri siluman macan langsung disikat sama dia. Tapi untungnya anak-anak berhasil dibawa lari. Tapi belum berhasil kabur jauh, ternyata rombongan raja siluman ini sudah datang. Dan karena mereka tahu tidak akan bisa kabur, akhirnya si siluman babi ini memutuskan untuk menahan para rombongan siluman ini. Dengan berat hati mereka pun meninggalkan si babi ya. Tapi ternyata babi gak main-main. Dia mengeluarkan jurus andalannya dan semua disikat sama dia. 要不是吃罚酒，快把童男好好修炼。看来能与之形随时，给我上！ Meski sempat memberikan perlawanan sengit, ia tetap bukan tandingan Raja Iblis. Dan di saat mendesak, di saat dia hampir ningsoy, datanglah siluman kodok nih. Siluman kodok juga ternyata bisa menggunakan jurus dan dapat memperkuat juga tubuhnya seperti si siluman babi. Hingga mereka pun bergabung dan menghajar si Raja Siluman. 离我远一点好吗？有什么办法？本来我想要尝。 Tapi kekuatan mereka pun ternyata belum cukup untuk mengalahkan si Raja Siluman. Dan tiba-tiba dari langit terlihat dua sosok yang jatuh, yaitu si monyet dan si siluman musang yang segera ikut bertarung. Mereka pun bergabung untuk menghadapi Raja Iblis dalam mode terakhir. Pertarungan puncak berlangsung sangat sengit. Hingga akhirnya si Raja Iblis berhasil dikalahkan. Namun harga yang dibayar sangat besar. Seperti yang siluman babi katakan, bahwa jika menggunakan jurus ini, ia akan langsung mati. Karena ternyata ia akan kehilangan seluruh kekuatannya dan kembali ke wujud hewannya. Jadi dia ibaratnya kalau siluman katak nih kembali jadi katak, si musang jadi musang, si monyet jadi monyet, sementara si babi jadi babi ya. Sementara itu si Raja Iblis berubah menjadi seorang anak kecil. Yang tak lama kemudian, Buddha datang dan memberikan hukuman kepada sang iblis ini. 求佛祖再给我一次机会，谢谢佛祖，谢谢佛祖。
Tapi film belum berakhir begitu saja, karena beberapa waktu kemudian Sun Wukong bersama Biksu Tang akhirnya tiba di desa tersebut. Warga memberikan penghormatan kepada 4 siluman itu dengan mendirikan sebuah patung sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan seluruh anak-anak yang diculik. Sun Wukong yang dalam perjalanan menyadari akan hal itu dan dia meniupkan bulunya. Cerita pun berakhir dengan ngegantung, yang nggak tahu nih gimana nasibnya si babi, siluman babi maksudnya, si musang, si siluman monyet, siluman katak ya, nggak tahu gimana ya. Dan itulah akhir dari Nobody atau The Little Monster of Lang Lang Mountain. Ya jujur ya, kayak yang di awal gue bilang, gue bener-bener gak ada ekspektasi apa-apa sama film ini. Gue bener-bener iseng karena gue pikir gaya animasinya tuh aneh. Tapi ternyata saat ditonton justru itu yang bikin film ini punya ciri khas. Ditambah humornya yang absurd, timing komedinya yang pas, dan karakter-karakter yang receh tapi tetap punya perkembangan yang bagus. Bikin gue berkali-kali ketawa sepanjang film ini. Yang paling gue suka, film ini gak cuma jualan lucu doang, tapi dibalik semua kekonyolannya ada pesan tentang penerimaan diri, menemukan tempat di dunia kita ini, dan bahwa gak semua orang harus jadi pahlawan besar buat hidup berarti. Menurut gue ini salah satu film animasi yang sayang banget kalau dilewatin cuma gara-gara kalah terkenal atau judulnya ketutup sama film lain. Semoga setelah video ini makin banyak orang yang ngasih kesempatan buat nonton film ini, karena menurut gue film ini benar-benar layak buat ditonton. Kalau kalian sendiri gimana setelah dengar ceritanya? Atau mungkin ada yang udah nonton duluan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu ada adegan favorit yang justru nggak sempat gue bahas. Kalau suka sama video kayak gini, jangan lupa juga dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng ya, supaya nggak ketinggalan sama cerita-cerita film seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.